Hallelujah. How many of you are excited? Saya percaya Anda semua excited ya. Kalau kita sudah mulai membangun, saya tidak terbayang. But pagi hari ini saya akan teruskan saudara apa yang dari announcement di sana. Tapi judul firman Tuhan pagi hari ini saya bawakan ialah Prepare for Harvest. Mempersiapkan, kita harus mempersiapkan untuk tuaian yang akan terjadi. Maka dari itu saudara, kita ini siap-siap dengan membangun bangunan yang Tuhan, yang kita sudah rencanakan beberapa tahun ini. Nah yang tadi yang bicara itu namanya Brad Oster, dia itu project manager kita, dia seorang arsitek, dia juga seorang kontraktor, dia juga seorang developer. Kita sudah mempersiapkan bangunan, sudah kita plannya kita sudah submit kepada kota Walnut, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengirim tuaian yang secara luar biasa. Nah sebelum tuaian itu dikirim saudara, kita mau make sure bahwa kita ada bejananya. Maka itu classroom itu kita persiapkan. Tapi Anda harus tahu bahwa apa yang kita lakukan ini kita mempersiapkan untuk generasi berikutnya. We're building the generations. Kita percaya bahwa akan lebih banyak anak-anak, lebih banyak orang dewasa, lebih banyak anak-anak remaja, lebih banyak orang-orang senior. Amen. Tahun ini I will turn 61. Am I a senior yet? Udah senior loh 61. Belum ya? Masih muda ya? Haleluya, still young, I like that. Terima kasih, you can be released. Maaf saya belum kasih tahu. So you have to understand bahwa kita harus mengerti bahwa apa yang kita lakukan, we are doing it in sync. Sama dengan hatinya Tuhan, oke? Kita perlu lebih banyak classroom, kita perlu lebih banyak training room, kita perlu lebih banyak meeting rooms. Dan kita percaya waktu tuaian itu terjadi saudara, kita sudah siap. Sekarang pun kita dapat melihat bahwa Tuhan sedang mengirim tuaian di tengah-tengah kita. Just to give you an idea, gereja kita yang di Colton saudara, untuk Anda yang belum pergi ke Colton, saya mau give you a personal invitation untuk datang ke Colton. Kebaktian kita jam 9 pagi. Buat saya sih nggak jauh saudara. Kalau dari rumah saya ke sini 15 menit, dari rumah saya ke Colton tuh hanya setengah jam. Buat Anda deket kan? Setengah jam deket nggak? Nah deket saudara. Here's the thing. Kemarin Christmas service yang hadir 115 orang. Oke? Here's the thing. Lebih banyak di Christmas service di Colton daripada di sini. Itu Desember 25 saudara. Dan consistently kebaktian kita di Colton itu naik sekitar 40% tahun lalu. Kita tidak merencanakan untuk membeli gedung. Saya sudah share ini saudara. Tapi Tuhan itu tahu. Tuhan tahu saudara. Tema kita harvest of souls and harvest of resources. Jadi tuaian bukan saja untuk jiwa, tapi tuaian juga untuk resources. Tuhan itu akan berikan. Nah untuk hal itu terjadi, God will move in the spiritual realm. Saya percaya Tuhan akan menggerakkan hati Anda supaya apa yang kita sudah terima sebagai tema yang Tuhan berikan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan saja untuk gereja saudara, tetapi untuk Anda sebagai individu, Anda dalam keluarga Anda dalam perusahaan Anda. Tapi kita juga harus tahu, dalam semuanya ini, walaupun Tuhan membukakan pintu, banyak sekali tantangan. Anda rasakan gak? Kita ini di Colton, the numbers increase. Lebih banyak orang, tantangannya pun bertambah. Aduh, but God is good. Katakan kepada sebelah Anda, God is good. Walaupun tantangan bertambah, Tuhan akan memberikan Anda dan saya strategi saudara.
Firman Tuhan di 1 Korintus 16 ayat 9 di sini dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan, yaitu dalam bahasa Inggrisnya doors of opportunity. Tuhan membukakan pintu, kesempatan demi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Many adversaries, many of those that oppose, yang melawan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda. Hidup kita, saya percaya juga dengan apa yang kita akan bangun di sini rasanya, kita sudah tahu, kita sudah submit ke City, rasanya seperti naik sepeda. Naik sepeda, your plan from point A to point B. Kenyataannya, waktu naik sepeda, ada jurang, Anda harus melewati hutan, Anda harus naik cable car karena ada lembah yang curam, lalu Anda harus naik kapal, saudara. Dan sesudah itu hujan, ada badai di tengah-tengah jalan. Sesudah itu Anda harus melewati sungai, dan sesudah itu Anda jatuh ke dalam tebing dan Anda harus manjat keluar baru sampai ke tempat tujuan. Ini kenyataan. Hidup kita ini ada kalanya seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Dia membukakan pintu yang memberikan Anda banyak kesempatan. Many opportunities. Berapa banyak saudara mengalami hal seperti ini? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kenyataan yang bawah ya. Tapi Tuhan akan memberikan Anda hikmat. Tuhan akan memberikan Anda tenacity, perseverance, Anda akan tabah, malah Anda akan lebih kuat lagi supaya Anda dapat mengatasi segala masalah dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam pelayanan Anda, dan juga di gereja Anda. Ini sudah susah, benar kan ya? Tapi ada kalanya juga seperti ini. Bukan saja kita ini mau naik sepeda enak-enak ya hari Minggu, lewat hutan, hutannya ada burung yang menyerang Anda. Waktu Anda naik cable car, snowstorm turun, saudara. Lalu waktu Anda harus naik kapal, kapalnya itu kena badai, saudara. Dan di laut ada sharks-nya. Jadi kenyataan kehidupan kita ini seperti ini, saudara. Anda menyeberang sungai, sebelum nyebrang ada api dulu. Lalu ada sampai sana ada badai. Dan waktu Anda sudah hampir sampai tempat tujuan, ada beruang yang menunggu Anda. But this is life. Kehidupan itu seperti ini. You thought it will be a walk in the park. Rasanya seperti jalan santai, enak-enak dengan istri Anda atau dengan suami Anda atau dengan anak Anda. Mungkin rasanya you thought it will be smooth sailing, lancar aja. No. Life will throw a curveball in your life. Kehidupan itu ada kalanya melemparkan bola yang Anda pikir bolanya lurus, tapi bolanya itu melintir, saudara. So what do you do? Apa yang Anda lakukan kalau Anda dilemparkan bola yang melintir? You hit it out of the park. Anda apa? Anda pukul bola itu. Anda ambil bat itu apa? Bat, baseball bat. Bat apa? You take the stick. Aduh, bahasa Inggris. You take the stick, you use a bat and you swing and you hit the ball out of the park. Apapun yang Anda hadapi, Tuhan akan memberikan Anda hikmat. Tuhan akan memberikan Anda jalan keluar. Kalau hal itu tidak lewat, saudara, Tuhan akan memberikan Anda kekuatan. I believe that. Kehidupan itu ada kalanya sukar, tetapi waktu hal-hal yang sukar itu datang, saudara, Tuhan akan membuka jalan di mana Anda akan dapat mengatasinya. Tapi dalam semuanya ini, kita harus mau berdoa. Katakan kepada sebelah-sebelah Anda harus mau berdoa. Oke? Alright. We need to pray. Nah, saya akan tunjukkan beberapa gambar ya. And I know you will all be excited. Ini apa, saudara? Ini ada laser pointer, ada ya? Oke.
Okay, laser pointer. How do I do this? Okay, I don't know how to do it. Okay, right here. Oh, right there. Ini saudara, ini adalah our new ministry center. Gambarnya, oke? Ini, Anda lihat ya, ini. This is the old children ministry building. Ada dua, satu lagi di sini. Mengerti maksud saya? Ini tangganya, lalu ini decknya ada handicap ramp. Ukurannya ini saudara kurang lebih sekitar 50 kali 60. 50 kaki kali 60 kaki. Cukup besar kan ya? Jadi sekitar 3.000 square feet. Yang kita mau bangun itu saudara 90 kali 120. Yang kita akan bangun itu 2 tingkat. Yang tadinya 3.000 kaki, 3,000 square feet, which is sufficient for us, cukup buat kita, itu akan menjadi 20.000 square feet. Yang kita akan bangun itu 2 tingkat. Ini tingkat bawah, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classroom, dan juga ada worship hall-nya, ini lobby-nya, ini jalanan yang di driveway di depan. Jadi Anda masuk melalui sini, this will be our church offices, kantor gereja. Ini yang kita sudah submit ke kota, dan kita sedang menunggu untuk kota memberikan kita approval. Apa yang kita sudah submit, ada kalanya mereka kasih tahu, oh kurang ini harus dibetulin. Oh ini perlu penjelasan. Nah ini kita sudah bolak-balik kurang lebih 3 tahun. Menurut Anda harus berdoa nggak? Yes, kita harus doakan hal ini. Menurut Anda 3 tahun lama nggak? Aduh, menurut saya kelamaan. Menurut saya. Tapi karena hal ini terjadi, Tuhan memberikan kita ketabahan, perseverance. Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan membuat kita membangun hubungan dengan kota. Dalam semuanya ini, Tuhan mempunyai maksud. Gak enak sih kalau dikatakan tunggu, jangan, ditunda, dan ini dan itu. Gak enak. Tapi dalam semuanya ini, Tuhan mempunyai maksud yang baik. Oke. Let me see here. Did I show that one? Okay, I did. Okay. Nah, saudara, jadi ministry center ini nantinya 2 tingkat, total square feet, lebih dari 20.000 square feet, ada 8 classroom, a worship hall on the first floor. Di tingkat kedua akan ada 4 classroom, ini tingkat keduanya. Tingkat keduanya ada 4 classroom, 1, 2, 3, 4, a worship hall, lalu ada cafe. Nah ini kita bisa makan-makan di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan juga ada lounge-nya, dan kita juga ada commercial kitchen. WC-nya lebih dari cukup. Anda tahu ya kita sekarang ini WC terbatas. Di tempat yang baru WC-nya lebih dari cukup. Akan ada elevator di tingkat 2-nya. Karena it's required. Walaupun kita di luar ada tangga. Ini nyambung ke di depan sana saudara. Jadi jaraknya antara bangunan yang sekarang dengan bangunan yang baru jaraknya sekitar 12 feet. Sekitar 4 meter. So, apa yang kita sedang lakukan ini semuanya perlu didoakan. Karena kalau kita tidak mendoakannya, waduh saudara, I really don't know what to say. Saya gak mau ditunda 1 tahun lagi. Saya mau kalau bisa start now. Bahasa Indonesianya, gue udah gak tahan. Ya, haleluya. Kita harus mendoakan dan untuk masa transisi ini
The old modular building. Jadi bangunan yang lama, yaitu ini kan bangunan lamanya ini akan dihancurkan karena sudah berumur lebih dari 25 tahun, akan dihancurkan. Dan juga this is where the current sanctuary. Ini batas-batasnya bangunan ini nih. Ini batas-batasnya di sini. Anda dapat melihat ya. Dan ini batas-batasnya our hillside terrace. Jadi di belakangnya akan ada tangga. So dalam semuanya ini, let me make sure, saya mau pastikan. Ya benar. Dalam semuanya ini Anda dapat melihat bahwa bangunan kita ini besar sekali. Jadi our ministry center itu lebih besar daripada sanctuary kita. Footprintnya lebih besar. Nah, Anda sudah melihat, untuk kita dapat membangun, kita harus menghancurkan ini. Jadi children ministry di mana? Children ministry akan berada di belakang. Di belakang. Nah itu tergantung, kita sedang submit proposal ini kepada kota City of Walnut. Tapi openingnya untuk dapat membawa modular building yang baru itu, mulutnya untuk masuk ke belakang itu hanya 11 feet. Dan modular buildingnya itu ukurannya 12 feet atau lebih. Jadi either kita harus betulin atau kita akan membeli shed, garage shed. Ukurannya 12 by 24, 12 kali 24. Anyway, saya memberikan Anda sudah lebih dari cukup ya. Saya rasa cukup jelas. So, bottom line is this. Oke, yang kita butuhkan ialah kita butuh doa Anda. Amen. Kita perlu mendoakan ini. Kita perlu menutupi, kita perlu bathe this in prayer. Pastor Paul sudah katakan kepada kita berulang-ulang kali. Bishop Bart sudah katakan kepada kita. The prophet Cindy Jacobs sudah mengatakan bahwa apa? Untuk bangunan Anda harus mau mendoakannya. Dan kita akan mengambil waktu nanti bulan depan waktu Pastor Paul di sini untuk mendoakan ini. Dan kita akan mendoakan ini setiap bulan saudara sesudah kebaktian. Oke, jadi bukan saja dalam hal keuangan, yes, keuangan kita perlu. Bukan saja dalam permit from the City of Walnut, ya itu kita butuhkan. Tapi seperti dikatakan oleh Brad Oster, supply chain, supaya tidak ada istilah kita mau bangun pintu lalu pintunya habis. Supply chain issue, supaya building materialnya tidak ada masalah sama sekali, oke? Kita doakan supaya approval prosesnya gampang. Supaya kita mendapat favor, rahmat dari the City of Walnut. Okay? Supaya Tuhan berikan wisdom, hikmat kepada kita, kepada Brad Oster, kepada orang-orang yang berada di City of Walnut. Supaya tidak ada miscommunication, supaya tidak ada misunderstanding, supaya komunikasinya baik. Doakan juga dalam keuangan, supaya Anda ini diberkati. Amen. Karena waktu Anda diberkati, Anda juga akan memberi lebih lagi. Supaya umat Tuhan memberi dengan sukacita. Alright. Now, kita dapat melihat, kita ini mempersiapkan karena kita percaya Tuhan akan datang. Bangunan kita siapin. Orangnya gimana? Orang-orangnya. Apakah kita harus mempersiapkan? Iya. 2 minggu yang lalu, Pastor Dion dan Pastor James Sudarsono ditahbiskan. Benar kan? Berapa banyak yang hadir 2 minggu lalu? Oke, cukup banyak ya. Anda melihat sendiri. Bulan lalu Pastor Dom datang to equip our leaders. 2 minggu lalu Bishop Bart juga datang untuk memperlengkapi leadersnya kita. Kita menganggap hal ini sesuatu yang penting, saudara. Sesuatu yang serius. Salah satu pastor kita sedang mengambil master's degree dari Wagner University. One of our pastors going back to school. Berapa banyak Anda yang suka sekolah? Ada yang suka sekolah? Ada yang suka sekolah? Ada yang suka sekolah? Berapa banyak yang suka madol? Ada yang...
Tadi ada yang satu ngeliat, ada yang kata, saya nggak suka sekolah. Sudah saya tamat sekolah, saya katakan, that's it. That's it. School is done for me. Alright. Nah, 2 orang jemaat kita lagi ngambil master's degree dari Wagner University dalam hal kesembuhan, dalam hal pelepasan, dalam hal peperangan rohani. Healing, deliverance, and spiritual warfare. 2 orang. Karena kita melihat bahwa hal ini penting sekali. Kita harus tingkatkan. We are being equipped. Nah, sesudah kita ini diperlengkapi, kita juga akan memperlengkapi jemaat. Kita ada beberapa orang yang akan kembali dari Bishop Bard. Mereka lagi sekolah di sana, di Baltimore. Mereka akan tamat sekolah dalam beberapa bulan. Oke? Tapi Anda jangan lupa, oh ya itu untuk istilahnya petinggi-petingginya. Untuk orang-orang penting, untuk leaders, untuk worship leadernya lah. Itu yang penting emang. Nah, kita sudah baca dari 2 Korintus 5 ayat 18. He has given us, dia sudah memberikan kita apa? Dia telah mempercayakan kepada Anda dan saya pelayanan pendamaian. Dalam bahasa Inggris, one translation said, He has given you, He has given us. Dia sudah memberikan itu saudara kepada Anda. Apa itu pelayanan pendamaian? Saya katakan bahwa itu miliknya Anda. Katakan kepada sebelah, itu miliknya Anda. Itu miliknya Anda loh. Kalau sudah miliknya Anda, what are you doing about it? Apa yang Anda lakukan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda? Anda memakai pelayanan itu enggak? Jangan Anda tuding-tuding, oh itu kan untuk leadernya doang. Itu kan untuk pastornya doang. No. Pelayanan pendamaian atau pelayanan rekonsiliasi ini Tuhan berikan kepada kita semua. Saya bacakan sekali lagi ya. Dia telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami itu siapa? Ya kita semua. Jadi gak ada istilahnya pastor atau leader, gak ada. Itu pelayanannya Anda. Your first and foremost ministry is the ministry of reconciliation. Pelayanan Anda, kalau Anda tanya, pelayananmu apa? Oh saya usher. No, your first ministry is what? Pendamaian. Itu pelayanan Anda yang pertama dan yang utama. Oke? Nah berarti apa? Anda harus mau datang kepada Tuhan setiap hari. Anda harus berdoa, minta kehendak Tuhan yang jadi. Anda serahkan kehendak Anda kepada Tuhan. Anda mengangkat gereja Anda kepada Tuhan. Jangan nonton TV melulu. Kalau ketemu ngomongnya apa? Di gereja ketemu siapa gitu. Oh lu udah nonton gak tuh ada film bagus tuh. Berarti apa? Banyak nontonnya tuh. Lift up the church in your prayers daily. Hari Kamis yang kemarin ini, saya bangun kaget saudara. Bangun tidur saya kaget, jarang bangun tidur kaget. Biasanya bangun tidur, aduh ayam berkokok Anda bangun tidur. Begitu ya. Nah, biasanya bangun tidur alarm bunyi kita bangun kan ya. Atau other things lah. Kamis yang kemarin ini saya bangun tidur kaget saudara. Karena apa? Ada orang gedor pintu. Gedor pintu saya dan bukan pintu depan, bukan pintu garasi. Pintu yang dari garasi mau masuk ke rumah saya. Anda tahu ya, garasi biasanya untuk dari garasi ke pintu itu, dari garasi ke masuk ke rumah tuh ada pintu. Saya bangun tidur karena ada yang gedor. Saya pikir siapa nih? Wah ini orang udah masuk ke rumah, udah masuk dari garasi. Saya kaget saudara. Rupanya saya dibangunin tidur. Rupanya saya lagi mimpi. And you know something? Waktu hal itu terjadi, saya langsung segar. Ngantuk langsung hilang.
Berarti apa? Berarti apa? Tuhan mau Anda untuk berdoa. Berarti apa? Tuhan mau saya untuk berdoa. Ada kalanya Tuhan akan membangunkan Anda di tengah-tengah malam. Dalam semuanya itu Tuhan mempunyai maksud. Tuhan mau berbicara kepada Anda harus mau mendengar. Anda harus mau taat kepada Roh Kudus. Saya akan berikan contoh dari buku Esther pasal 6 ayat 1. Berapa banyak saudara tahu cerita mengenai Esther? Sudah tahu ya? Nah, ini kita akan bahas dengan singkat saja. Malam hari itu raja tidak dapat tidur. Ini waktu saya baca cerita ini saya cukup I was smiling. Saya pikir, waduh Tuhan, Lord you are hilarious. Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan itu bikin saya ketawa, saudara. Karena apa? Raja nggak bisa tidur dan raja ini, he is a pagan king. Jadi dia bukan raja orang Yahudi, no. Dia bukan raja Israel. Ini rajanya kerajaan yang menaklukkan Israel. Ini musuhnya orang Israel. Kerajaan sebelumnya itu yang menjadi musuhnya Israel. Ini penerusnya sesudah Babylon, saudara. Tapi Tuhan punya maksud. Kenapa raja nggak bisa tidur? Kalau raja nggak bisa tidur, biasanya kalau kita nggak bisa tidur karena kita lagi sakit, benar kan ya? Atau kita karena pikirannya banyak gitu. Mikirin mengenai inilah, mikirin mengenai itulah, mikirin mengenai keluarga lah, mikirin mengenai uang lah, mikirin mengenai, waduh pokoknya banyak yang kita dapat pikirkan. Nah raja ini dia lagi nggak mikirin apa-apa. Dia raja. Kalau dia sakit dia panggil dokter tuh. Kalau di Amerika Anda lagi sakit Anda manggil siapa? Hah? Kalau Anda nggak bisa tidur Anda panggil siapa? Pastor Tom, amen? No, kalau Anda nggak bisa tidur Tuhan punya maksud. Tuhan mau bicara kepada Anda. Anda dengar, Anda buka telinga Anda. Ini saudara. Ting in Chinese. Itu perlu kuping, tuopang. Ya, ada Chinese-nya ya. Sebelah kiri ini artinya kuping, saudara. Nah, ini manusia dan ini mata. Ini satu, ini hati. Untuk Anda mau mendengar, listen, Anda butuh semuanya ini. Jadi untuk mendengar itu bukan perlu kuping. Ya, kuping salah satu komponennya. Tapi Anda juga mau menjadi istilahnya apa? Anda harus undivided. Anda harus fokus. Saya bicara kepada Anda saat ini, mungkin ada Anda yang berpikir, waduh nanti siang makan apa ya? Nah itu divided attention. Kalau Anda lagi dengerin firman Tuhan, lalu Anda berasa cellphone Anda zet, 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 zet. Nah, ngerti nggak maksud saya? Anda mungkin silence your phone, but waktu zet, zet, zet itu, your attention is divided. Untuk mau mendengar, Anda butuh semuanya ini. Matanya pun harus melihat dengan jelas. Dan hatinya jangan lagi marah sama seseorang. Waduh, sekali lagi gue lihat, gue ampuni dia. Haleluya. Ngerti? Dalam semuanya ini kalau kita lakukan, firman Tuhan ditabur di tanah yang baik. Tetapi kalau Anda mengizinkan hal-hal distract you, waktu berdoa pun rasanya, gue tadi doa apa ya? Nggak dapat apa-apa saudara. Boro-boro Tuhan mau ngomong. Karena apa? Kita tidak siap untuk mendengar. Anda percaya nggak Tuhan bicara kepada Anda? Tadi our worship leader Lily, I love the way Lily lead worship.
I'll always love the way she does it. Dia katakan apa? Tuhan, umat Tuhan dapat domba-domba. What do you say? His sheep hears his voice. Dombanya Tuhan mendengar suaranya. Anda dapat mendengar. Tapi ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Mata kita, telinga kita, hati kita. Undivided attention. Kalau hal ini terjadi, waduh saudara. Firman Tuhan, Anda hanya perlu sekali dengarnya. Karena apa? You will know the truth. Anda akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda dan saya. Okay? So, now this king, dia lagi gak sakit. Dia kerajaan yang paling kuat pada saat itu. Jadi dia gak takut musuh. Jadi kalau dia gak bisa tidur istilahnya. Kalau ada negara mana yang mau nyerang, dia tinggal kirim jenderalnya, kirim ratusan ribu tentara, beres itu masalah. Tapi Tuhan sengaja membuat dia tidak tidur. Padahal dia bukan orang yang percaya, dia bukan orang Yahudi. Itu pun Tuhan mau pakai, apalagi Anda dan saya. Oke? Nah, Ester 6 ayat 2 di sini dikatakan apa? Di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Istilahnya apa? Raja gak bisa tidur. Karena raja gak bisa tidur, raja minta dibacain buku mengenai pencatatan sejarah. Aduh bahasa Inggris. Pencatatan sejarah yang dibacain. Kebetulan yang dibacain itu cerita mengenai Mordekai. Aduh God, you are hilarious. Tuhan ini benar-benar Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang menguasai segala-galanya. Okay? And here's the thing. Di situ didapati sesuatu catatan. Dalam bahasa Inggrisnya, it was found. Berarti apa? Tadinya dilupain. Benar kan? Jadi Mordekai melakukan sesuatu yang baik, yang menyelamatkan raja, tetapi Mordekai dilupain tuh. Nah, let me tell you this. Anda mungkin pernah dilupain orang. Mungkin Anda pernah dilewatin. Yang semestinya dapat promosi semestinya Anda. Tapi tahu-taunya yang dapat orang lain. Tuhan itu tidak pernah lupa. Katakan kepada sebelah-sebelah Anda, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak akan melupakan Anda. Something that was lost was never lost in the eyes of God. Yang hilang itu nggak pernah hilang di matanya Tuhan. Tidak pernah hilang. Tuhan berdaulat. You might have lost an opportunity. Mungkin Anda pernah kehilangan kesempatan. But you will gain it back. Why? Because it was written in the records. Sudah tertulis di suatu catatannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa. At the right time, at the right season, God will restore. Tuhan akan memulihkan. Restoration is at work. Yang dibutuhkan itu apa? Ketaatannya kita. Mau berdoa nggak? Mau percaya Tuhan nggak? Mau taat nggak? Itu bagiannya kita, saudara. All it takes is our obedience. Bishop Bart 2 minggu yang lalu mengatakan apa? Harvest of answered prayers. Tuaian doa-doa yang terjawab. Wow, I love that. Anda pernah berdoa dan doa Anda belum dijawab? Ada? Nah ini, you will receive harvest of answered prayers. Karena apa yang hilang ditemukan, apa yang hilang yang belum ketemu akan ditemukan. Perumpamaan mengenai koin dirham ya. Dirham yang hilang,
perumpamaan mengenai domba yang hilang, perumpamaan mengenai anak yang hilang, semuanya kembali. Alkitab tuh kayak gitu saudara. Saya nggak tahu Anda pikirnya kayak gimana. Tapi dalam firman Tuhan, Tuhan memulihkan. Oke? So, lost blessing, lost relationships. Apapun yang iblis sudah curi dari Anda, the Lord will redeem. Oke? Alright. Nah, making long story short, lalu raja nanya, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab biduanda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Jadi istilahnya apa? Mordekai dilupain. Lupa, kelewatan. Terlalu sibuk, kerajaannya terlalu sibuk. Oke? Jadi waktu saya katakan Anda harus berdoa, Anda harus mau taat, itu bukan berarti Anda hanya datang ke gereja pagian, bukan itu. That's not just it. Bukan hanya datang ke gereja pagian, tapi waktu Anda dari rumah pun, waktu Anda nyetir, Anda mulai mendoakan. Amin, haleluya. I love Pak Narto. Saya pikir yang lainnya pada tidur, saudara. Haleluya. Dan waktu kebaktian Anda juga mau berdoa. Doakan leaders Anda, doakan Pastor Paul, doakan Pastor Tom. Jangan waktu diminta baru doa, oh iya ya semestinya saya doakan tuh, saya ingat tapi saya lupa. Doakan worship leader Anda. Mana tuh Pak Anton? Oh Pak Anton di depan. Doakan Pak Anton. Doakan Lily. Siapa ini? Dan we have other worship leaders di sini. Amen. Pak Andi, kita juga doakan. Jadi jangan hanya worship leader ya. Penyanyinya mesti didoain gak? Perlu dong. Drummernya gimana drummernya? Tapi dia di kerangkeng Pastor Him. Doain juga. Yang main gitar, kita doakan semuanya. Amen. Kita doakan kota ini, Anda doakan sekolah Anda doakan di mana Anda menetap. Supaya the spiritual atmosphere di mana Anda berada akan naik. Doakan diri Anda sendiri, minta Tuhan memberikan Anda instruksi. Supaya apa yang kita canangkan sebagai tema terjadi dalam kehidupan Anda. Saudara, yang menerima tema itu bukan City Blessing Church, tapi Anda sebagai jemaatnya. Jadi tema itu harus direalisasikan dalam kehidupan Anda. Amen. Saya percaya breakthrough is here. Nah, saudara, jadi Anda mendoakan dari rumah. Benar kan? Sehari sebelumnya gimana? Sehari sebelumnya, oh Pastor Him itu Sabtu. Benar kan? Sabtu ngapain kita Sabtu? Kita pesta boleh dong Pastor Him. Bukan berarti gak boleh pesta. Maksud saya bukan gitu. Ini kita lihat ya. Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5 mengatakan ini. Kuduskanlah dirimu sebab besok. Kalau kita menguduskan diri hari Sabtu. Besok itu kapan? Hari Minggu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow. Kalau kita mempunyai mental, sikap, kelakuan seperti ini saudara. Waduh. Luar biasa sekali yang akan terjadi di tengah-tengah kita di setiap minggu. Saudara, Anda tahu ya. Persiapan untuk bangunan sudah terjadi, Anda doakan umatnya itu harus mau ambil bagian. Tadi kita katakan, and I'll just skip this thing here, ya. The ministry of reconciliation, 2 Korintus 5 ayat 19 itu bicara mengenai berita pendamaian. Ayat 18 bicara mengenai pelayanan pendamaian. Ayat 19 bicara mengenai berita pendamaian.
Sebetulnya saya mau mulai khotbahnya di sini nih. Semestinya. Pertanyaan saya sederhana. Apa itu berita pendamaian? Pelayanan pendamaian itu penting. Mutlak, saya mengerti. Kita semua setuju. Tetapi yang tidak kalah pentingnya itu ialah apa? Berita pendamaian. Berita pendamaian ini luar biasa sekali. Berita pendamaian ini ialah the message of the cross. Tuhan mau memakai kita semua untuk membawa berita pendamaian ini. Bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan. Would you agree with me? Dalam Tuhan ada pengampunan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Dalam Tuhan ada kebenaran. Di dalam Tuhan ada sukacita. Dalam Tuhan ada damai sejahtera. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kalau kita tidak dapat melepaskan, Anda tidak mempunyai berita pendamaian. Aduh tuh orang Pastor Him, gue benci sekali. Kalau gue ngelihat, gue bejek tuh orang. Apakah ada orangnya di tempat ini? Saya percaya tidak ada. Kalau ada, saudara kebaktian bicara dengan saya. Berita pendamaian itu bicara mengenai bukan saja damai sejahtera, tapi kesabaran. Ini saudara, saya perlu belajar untuk lebih sabar. Berita pendamaian bicara mengenai kasih karunia. Berita pendamaian bicara mengenai kesembuhan. Berita pendamaian berbicara mengenai pemulihan, penebusan. Semuanya ini berita pendamaian. Dan Tuhan mau memakai Anda untuk membawa berita pendamaian ini dimanapun Anda berada. Tanpa terkecuali. And I'll start closing. Okay? Kisah Para Rasul 7 ayat 60. I'll go through this fast ya. Where is that? Kisah. Okay. Ini bicara mengenai Stephen. Stephen pada saat itu dia lagi diadilin. Lalu apa yang terjadi? Mereka marah. Mereka mulai melempari Stephen dengan apa? Bakpao. Amin. Lemparin dengan apa? Batu. Sakit gak dilemparin bakpao? Saya rasa gak enak, belepotan bener gak? Dilemparin bakpao pun gak enak. Apalagi dilemparin batu. Dan lempar batu itu bukan nyambit. Anda pernah main bola gebok gak? Oke, dulu waktu kecil kita main bola gebok, tapi saya rasa di Amerika nggak boleh main bola gebok mungkin ya, karena itu mungkin cruel and unusual game. Ya. Tapi zaman dulu tuh kita main bola gebok, itu lempar bola saudara. Dan Anda pernah disambit batu nggak? Kalau ada yang mau tahu, nanti di luar saya tunjukkan. Oke, nggak usah. Istilahnya, ini dia dilemparin batu, batunya bukan kecil-kecil saudara. Batunya ini besar-besar. Dan waktu hal itu terjadi dia katakan apa? Dia berlutut. Mengapa dia berlutut? Dia berdoa. Lalu apa yang dia katakan? Dia mau ngomong sama Tuhan. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalau saya pikir, aduh Tuhan. Aduh, gua gak tahan nih orang. Aduh Tuhan, kirim halilintar cepet lah Tuhan. Atau, Aduh, Anda juga seperti itu ya. Nah, maksud saya gini ya. The word of reconciliation itu membawa damai sejahtera. Dia itu berlutut loh. Wow, I said, that's what we're supposed to do. Ini Stephen waktu dilemparin batu dan dia nggak salah. Ada kita di sini ya, lagi salah dimaki-maki nggak terima. Oke kita terimalah ya.
Itu lumrah karena salah. Ini dia gak salah. Dia malah minta apa? Minta Tuhan mengampuni orang-orang ini. Itu berita pendamaian. That's part of the persiapan, preparation for the harvest. Kalau enggak apa? Orang dari luar yang datang, ada kalanya rambutnya begini, tangannya, kelakuan, pembicaraannya, kata-katanya lain daripada yang lain. Aneh bin ajaib. Ya. Anda ketemu orang kayak gini rasanya udah keki duluan. Udah dongkol duluan. Gimana mau menangin orang kayak gini? Unless the word of reconciliation is in you. Kalau kita tidak ada kata-kata pendamaian dalam kehidupan kita, kita tidak siap untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, sama halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Father, forgive them. Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama halnya juga dengan di Ibrani 7 ini, Tuhan Yesus sampai sekarang masih mendoakan, menjadi pengantara. Ini adalah berita pendamaian. Oke? So apa yang dapat kita lakukan? Kita minta sama Tuhan. I'm gonna close. Kita berdoa. Anda minta sama Tuhan. Tuhan, give me a list. Tuhan, apakah ada orang-orang yang saya dapat doakan? Tuhan, who is it that I should be praying for? Dan kalau Tuhan memberikan nama, Anda mulai doakan orang tersebut. Jangan udah kasih nama, oke, thank you. Lalu lupa. Waktu Anda meminta, Tuhan akan memberi. Minta maka akan diketuk, maka akan dibukakan. Waktu Anda meminta, Tuhan akan memberi. Anda mulai doakan, Anda lalu berdoa, Tuhan, kapan saya dapat bertemu dengan orang itu? Tuhan, Engkau lembutkan hati orang tersebut. Dan sesudah itu Anda harus apa? Waktu Tuhan bicara, Anda harus melangkah dengan iman. Jangan Anda katakan, kalau itu orang nggak call gue nggak bakal jawab. Kalau itu orang nggak call gue nggak akan telepon dia. No, you have to step out in faith. Oke, practice. Anda mulai praktek. Bagaimana saya share the gospel? Kalau Anda belum pernah share the gospel, lalu Anda harus share the gospel kepada orang yang Anda mungkin kurang kenal, pasti Anda akan gedablukan. Benar maksud saya? Ngerti maksud saya? Nah, berarti apa? Anda praktis. Praktisnya di mana? Di carousel. Dan semua umat Tuhan katakan, ada yang belum ke carousel? Let me see your hand. Saya minta all the carousel leaders, associate leaders, spiritual parents, saya minta sectional leaders untuk berdiri sejenak, come on, everyone. Leaders, oke. Kalau Anda belum ke carousel, ini carousel leaders kita nih. Anda kalau mau dipakai Tuhan, Anda kalau percaya bahwa firman yang saya bagikan ini untuk Anda kontak-kontak orang ini, tanyain bagaimana sih caranya, how I can share the gospel. Bagaimana saya dapat memberikan kesaksian tersebut. Karena Tuhan, terima kasih, Tuhan mau memakai Anda semua. Pelayanan pendamaian ini untuk kita semua. Bukan saja untuk para leaders. Kalau kita reach out, saya percaya minggu depan gereja ini penuh nih. Amin gak? Amin. Terima kasih Tuhan. So as we come to a close, as we pray, Tuhan kami ucapkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ucapkan syukur untuk tangan-Mu Tuhan, atas umat-Mu, atas gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap daripada kami. Bangunan sedang dipersiapkan. Tapi kami juga percaya pribadi demi pribadi saat ini sedang dipersiapkan juga. Pagi hari ini Tuhan, Engkau bicara pada kami. Supaya kami ambil bagian. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami mau berdoa untuk
bangunan yang akan dibangun Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan yang Kau sudah percayakan pada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk leaders yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Untuk Pastor Paul, untuk Pastor Tom, untuk Pastor Dion Tuhan. Dan jangan lupa Pastor Him. Tuhan, kami mau mendoakan semuanya ini Tuhan. Our worship leaders, oh God. Our musicians, our singers. Oh God, Tuhan Engkau sudah bekerja all this time. Tapi ada kalanya kehidupan throws a curveball at us. Bolanya melintir dan rasanya kami akan jatuh. Tetapi Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami ketabahan Tuhan Yesus. Engkau mempersiapkan kami semua Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Urapan-Mu yang ada atas kami mematahkan kuk. Engkau mengatakan dalam firman-Mu bahwa tidak ada senjata yang ditempa melawan kami akan berhasil. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang menonton melalui internet Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan ada atas kami semua. Dan Tuhan waktu kami taat Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apa yang menjadi tema bagi gereja kami akan mengalaminya bukan saja sebagai gereja, tetapi sebagai umat Tuhan Yesus. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Individual demi individual. Dan kami akan mengalami terobosan Tuhan Yesus. Apapun yang iblis curi Tuhan, kami percaya. This is a harvest of answered souls, a harvest of answered prayers, and harvest of souls, and a harvest of resources akan terjadi di tengah-tengah kami, dan kami ucapkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua umat Tuhan yang percaya mengatakan, Amin.